Assalamualaikum, selamat siang. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai seseorang yang sebenarnya tidak bisa hidup tanpa kamu. Sebetulnya dia lemah, ya, lemah, namun mungkin ditunjukkan sikap yang pura-pura kuat, pura-pura bisa, pura-pura dapat melepas dirimu, ya. Ini mungkin tidak akan cocok dengan semua orang, tapi aku harap yang nonton di sini memiliki sikap positif. Jika memang nggak cocok, tetap nonton dan ambil baik dan buang buruknya. Aku akan mulai dari kartu pertama ya. Di sini aku menggunakan guidance book. Kenapa? Karena aku agak lupa menggunakan kartu ini. Jujur aja, dulu aku hafal, sekarang aku udah lupa. Ini kartu pertama kali aku belajar tarot. Oke, ini kartunya dari Italia, teman-teman. Oke, kita punya nomor 204. Ya. Artinya di sini orangnya itu ciri-cirinya gimana sih? Aku ngelihatnya dia adalah orang yang moderat, ya. Orang yang moderat, orang yang kalau kamu lihat dia ini adalah orang yang kayak stabil gitu, ya, orang yang stabil. Atau bisa juga orang ini itu sangat antusias sama kamu. Kalau bisa dibilang juga orangnya itu gimana ya, kalau dia ngilangnya tuh in silence, nggak pakai ribut-ribut. Jadi energinya itu kayak cold, dingin. Yang kedua, oke, kita punya kartu 4 Romawi. Ya, kartu 4 Romawi di sini aku bisa lihat bahwa orangnya tidak mau melepaskan apabila ya itu sudah menjadi target. Berarti kalau kita melihat dari kasus ini adalah dia sudah tahu kamu, ya, dan kamu tuh orang yang jadi turning point-nya dia, tujuan dia ke kamu, jadi tidak akan melepaskan kamu dengan mudah. Oke, orangnya ya memberikan koneksi relationship yang aku bilang itu kemelekatan, teman-teman. Ya, kalau orang bicara mengenai kemelekatan di sini, ini sama aja biasnya itu adalah seperti kartu The Devil. Ya, itu menyimbolkan seorang Capricorn ya. Kalau Capricorn itu orangnya tuh bener-bener kayak punya batasan tinggi. Kalau dia suka sama kamu berarti itu masuk ke ranah private. Berarti apa? Orangnya itu kalau suka atau tertarik itu akan apa ya, protection, posesif juga ada. Seakan-akan kamu bebas tapi kamu tidak bebas, ya. Terus di sini aku melihatnya orangnya itu cukup membumi, pikirannya itu mungkin agak tua ya teman-teman. Terus ibaratnya gini nih, kalau seandainya contoh nih, kamu kenapa-kenapa gitu, dia juga akan menjadi protektor kamu. Kalau kamu kebakar, aku juga kebakar. Seposesif kayak gitulah. Ya, seposesif seperti itu. Seakan-akan kamu tuh ngerasa kayak punya rantai sama dia. Kayak misalnya, ih di mana-mana kok ada dia sih, di mana-mana kok ketemu sih. Kok dia kamu ngerasa dia tuh posesif ke kamu. Karena memang itu sikapnya, walaupun dingin tapi posesif ya. Orang yang kayak gini itu biasanya orang yang dikejar sama wanita, ya, yang buat penasaran, kayak opa-opa Korea itu yang kau nonton di apa namanya, yang kamu nonton di bioskop
bioskop di Netflix ya, atau kamu nonton serialnya, ya mirip-mirip seperti itulah. Kenapa? Karena aku sih bilangnya orang ini tuh semacam cuek, dingin, tapi juga sekaligus perhatian. Itu kan tipe-tipe 2023 banget. Kalau aku sih ogah ya, kalau aku pribadi. Karena menurut aku tuh kayak wasting time sama orang-orang yang misalnya punya sikap yang sok dingin, sok acuh, sok nggak peduli, tapi sebetulnya merengek di sini, ya. Itu nggak enak gitu loh teman-teman. Ini menurut hemat aku, oke? Nah, dia itu, ini kartunya reverse ya, harusnya ini begini. Tuh ya. Tapi dia melihat kamu tuh dari sisi perspektif yang berbeda. Ini adalah kartu The Hangman sebetulnya. Ya, kartu The Hangman. Dia melihat kamu dari dua sisi yang berbeda. Jadi kamu tuh unik. Kamu itu bisa dibilang adalah orang yang beda dari yang lain. Dia juga kalau melihat kamu itu, misalnya kamu merasa kamu tuh lagi kayak dalam keadaan down, kamu tuh nggak mengandalkan dirimu sendiri, ya, kamu suka pesimis, dia ngelihatnya nggak seperti itu. Dia tuh tahu kamu tuh tidak kayak gitu. Kamu tuh punya potensi yang lebih. Selalu berlawanan pikirannya. Jadi bukan berarti dia ini adalah orang yang suka percaya dengan gosip atau omongan orang lain. Kalau dia suka, apapun akan diterjang sama dia. Ya, teman-teman. Dan di sini kita punya kartu 106 ya. Kalau kita bicara mengenai kartu 106, dia itu sudah berencana. Ibaratnya dia ini sudah punya list, sudah punya rencana untuk mengabsorb energi kamu. Jadi ibaratnya kalau dia mau kenal kamu lebih dekat, dia tuh sudah tahu dia tuh harus begini, 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 begini. Ya, dia akan merubah dirinya menjadi sosok yang menginspirasi kamu. Dia ini ada observasi loh energinya, ya. Jadi energinya nggak main-main. Dan di sini kita punya kartu 210, ya. Kalau kita bicara mengenai kartu 210 itu membicarakan mengenai center. Dia tuh suka banget ya, tindakan dia itu menarik perhatian kamu. Terus di sini dia itu menunjukkan bahwa kalau dia cinta dengan kamu, dia tuh bisa loh ngomong kayak sering-sering ngomong I love you, atau dia membalas. Dia tipenya itu yang kayak kalau cinta ya udah ditunjukkan aja. Nggak di apa ya, walaupun dia posesif, walaupun dia orangnya dingin, tetapi kalau dia memang I love you, dia lagi sayang, dia pengen ngomong, dia katakan itu. Aku juga ngelihatnya di sini dia tuh punya senyum yang indah sih kalau aku lihat, ya. Dia tuh sampai kayak punya pikiran kayak gini loh teman-teman. Kalau misalnya aku memberikan cinta kepada kamu, berarti itu adalah sesuatu yang berharga. Karena aku tuh ngelakuinnya nggak sembarang ngomong cinta. Ya, berarti orang yang lemah sama kamu ini sebenarnya memang orangnya adalah orang yang suka sama kamu tuh dari awal. Ya, orang yang memang mencintai kamu, sosok kamu, peringai kamu itu dari awal, teman-teman. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena dia tidak mau kehilangan kamu. Ya, orangnya itu ketika datang ke kamu nih, energinya tuh adalah spontaneous. Kalau kita bicara energi spontaneous ya, blak-blakan. Kadang-kadang mungkin ada omongan dia itu yang ngebuat kamu tuh agak down gitu loh. Tapi emang orangnya tipenya adalah energi spontan. Suka sama kamu itu bukan berarti yang kayak dia memang mengidam-ngidamkan kamu atau gimana. Bisa aja dia suka sama kamu tuh karena pandangan pertama. Itu ya yang aku bisa dapat di sini. Kemudian kita akan cek untuk koneksinya.
Kamu sama dia itu kayak apa ya? Koneksi dia ke kamu tuh kayak apa? Nanti apa yang akan dia lakukan kita akan lihat lagi, oke? Kita pakai kartu ini dulu. Sama ya, kalau dia punya aksi, punya perkataan, itu adalah sesuatu yang spontan. Mungkin baru-baru ini dia itu kayak ada membuat kamu jengkel sedikit, marah sedikit ya, yang membuat omongan dia itu membuat hati kamu tuh sedikit hancur ya, bukan sesuatu yang besar tapi agak kecewa gitu dengan reaksi atau responnya dia. Karena di sini aku ngelihatnya dia juga lagi pusing ya, dia lagi banyak masalah nih. Aku lihatnya, ini yang energi terbaru loh ya. Kalau kamu misalnya tahu orangnya siapa, ya udah, dia nggak bisa, nggak ada kamu. Orangnya itu kalau dia lagi emosi, dia itu egonya besar, tidak banyak bicara, tetapi dia memperhatikan. Jadi saran aku di sini ngomong yang ringan-ringan aja sama dia. Dia tuh kangen, ada rasa kesepian, kangen pengen dipeluk, pengen ketemu sama kamu sebetulnya. Cuman memang banyak masalah ya, masalah yang terdiri dari mungkin kestabilan, mungkin ada kalimat-kalimat yang buat dia salah paham, ya. Di sini tuh orangnya baru sakit dan ada kartu recovery, ada penyembuhan, pengen healing. Aku lihatnya, oh, dia lemah tanpa kamu, ya. Kemudian kedepannya dia akan ngelakuin apa sih, Kamela? Nah, kita akan cek ya di sini. Apa yang dia lakukan? Karena aku di sini tidak menggunakan kartu tarot ya, teman-teman. Kalau untuk di channel ini, kalau tarot itu hanya untuk channel yang pertama dan yang tarot ya. Dan kalau channel yang ini, aku akan bacakan pakai kartu oracle. Kartu oracle itu jumlahnya nggak ada yang 78. 66, 44 ya. Sebanyak-banyaknya 44. Nah, di sini aku akan buka. Oke. Aku merasakan sebentar lagi dia itu akan mulai terbuka mengenai perasaannya ya. Dia nggak akan jadi yang orang yang murung lagi, dia akan kembali ceria lagi, energinya ini akan jadi baik ya sama kamu. Kemudian yang aku lihat juga di sini, karena dia kan pernah sakit ya, pernah sakit atau habis sembuh gitu, dia sudah mulai bergerak ya, sudah mulai baikan. Dan di sini kalau aku ngelihat dia akan mulai berhati-hati untuk berkata, bertutur, terus nggak mau nyakitin kamu, ada energi kayak gitu. Jadi dia benar-benar memilih ya, menghindari konflik, memilih menghindari konflik. Dia tahu move-move dia yang bakal ngebuat kamu jengkel atau bakal membuat konflik yang besar, itu dia hindari. Makanya kalau aku lihat di sini, sementara dia healing, mungkin dia nggak akan banyak bicara, ya, tidak akan pernah banyak bicara. Mungkin hanya diam sambil ya, ini kartunya ya, karena emosi dia tuh masih distabilkan. Aku ngeliat dia lagi stabilin emosi ya, meredam segala macam pikiran-pikiran yang terlalu reaktif, aku lihatnya. Jadi dia mulai pasif gitu, mulai tidak terlalu meledak-ledak. Kalau orang terlalu reaktif itu jadinya tidak bisa berpikir jernih. Misal kamu nanya apa ya, jawabnya apa. Di sini ada balance atau keseimbangan. Kamu nggak usah takut, teman-teman. Kamu nggak usah takut atau berpikiran macam-macam ya. Dia di sini mencoba untuk mengklirkan pikirannya dia kok. Kalau misalnya kamu di sini ada yang berantem atau dia mau diem dulu, berikanlah dia waktu ya, karena orang ini energinya memang tidak bisa melepaskan kamu gitu ya. Kalau seandainya kamu pergi, apa yang akan terjadi sama dia? Nih, kalau misalnya kamu pergi, aku ngelihatnya di sini dia itu apa ya, akan bersikap lebih apa ya, lebih ramah. Aku lihatnya kalau kamu mau anceng-anceng mau pergi gitu loh, akan tidak akan mengulangi apa yang pernah dilakukan sama kamu. Ibaratnya dia ini akan belajar dari namanya kesalahan. Kalau dia merasa dia ini disayangi, dibutuhkan, ya dia akan menjadi pencerahan itu.
Jadi kalau aku bilang sih energinya apakah akan pergi, aku bilang stuck, stay gitu ya. Nggak mau kamu lepaskan juga kok. Jujur ya teman-teman, gini, kadang-kadang kita ini juga suka kesambet ya. Dalam arti kesambetnya tuh apa sih? Kita itu suka kayak nggak ada masalah, tapi tahu dia lagi diem, kita tuh kayak mengada-ada di pikiran gitu loh. Kamu kok nggak ada kabarnya? Kamu tuh apa? Aku pun juga suka begitu, tetapi kalau aku pribadi cukup nanya sekali. Toh aku tahu pasti nanti akan dibales gitu loh. Tapi kalau misalnya memang dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak ada kabar, maka yang ia butuhkan adalah ketenangan dulu. Dan aku ngelihat di sini ya, kamu tuh harus mencoba untuk banyak berkorban juga. Jangan khawatir sedikit, kamu tidak mau menurunkan ego kamu. Kamu nggak mau menurunkan emosi kamu nggak mau melepaskan pikiran-pikiran jelek. Di sini ada sacrifice, artinya apa? Kamu harus benar-benar namanya berjuang untuk bisa lebih tepatnya menyeimbangkan ya. Kita harus membuang pikiran-pikiran yang jelek, aku lihatnya, karena ada kartu sacrifice itu berarti kartu pengorbanan. Misalnya memang tidak sesuai dengan hati kamu, tapi ya sebaiknya kamu jalani, kamu lakukan gitu loh ya. Kalau energi yang aku baca, jika memang ada yang mendiamkan kamu di sini, siapapun yang mendiamkan kamu, dia itu menderita kok dalam kediamannya itu. Ketika dia diam, dia itu menderita. Mungkin dia akan mencoba untuk menahan rasa sakit, mungkin depresi atau apa. Dia menderita. Nanti ada waktunya dia mulai berbicara pelan-pelan. Sekarang biarkanlah dia untuk istirahat, menenangkan pikiran. Mungkin dia baru pertama kali setelah misalnya sakit atau dirawat atau apa. Kamu jangan menjustifikasi seseorang nggak ada kabar karena memang ngilang gitu. Bisa aja kan orang nggak ada kabar karena memang sakit gitu ya teman-teman. Tapi kalau orang habis sakit itu mungkin tidak akan banyak bicara. Di sini aku akan buka untuk 3 kartu terakhir. Kesimpulannya adalah kita melihat ada energi sakral cakra ya, sama throat cakra. Intinya berkata-kata ya, ego segala macam itu dipikir-pikir lagi. Pilihlah kata-kata yang tepat untuk berkomunikasi dengannya. Karena dia ini lagi sensi banget. Kalau misalnya dia, walaupun dia cowok, apalagi kalau dia cewek, ya sensinya itu udah ngalahin orang datang bulan. Jadi kamu sendiri juga harus sadar bahwa kadang-kadang orang itu ada masa jenuh, ada masa bete. Gak setiap orang itu kayak happy terus gitu. Ya, gak mungkin banget. Oke, di sini aku ada beberapa kartu, mungkin aku akan buka sekitar 3. Apa yang masih dia pikirkan tentang kamu ya, apa yang masih dia pikirkan tentang kamu. Dia bilang, saya sempat mengambil ya, dia bilang gini, I took you for granted. Berarti dia mengambil sebuah kesenangan dari kamu. Sekarang aku menderita. Aku pernah memanfaatkan dirimu. Sekarang aku menderita. Kamu adalah orang yang menyembuhkan dan mendewasakan aku. Ya, jadi teman-teman, mungkin ada di sini yang energinya adalah dia sempat kayak mau memanfaatkan kamu. Tetapi ketika dia memanfaatkan kamu, energi cinta itu keluar. Maka di sini dia merasakan sakit. Kok aku jahat banget ya? Atau dia pernah berbuat salah sama kamu di masa lalu? Ternyata energinya setelah menyakiti kamu bukannya makin lega dan ketawa terbahak-bahak atas penderitaan kamu, tetapi makin menderita. Dan kamu tuh baru disadari bahwa kamu itu memberikan penyembuhan dan pendewasaan untuk dia.
Ibaratnya ada pertobatan. Kalau misalnya orang bertobat di sini, maka ya diberikan aja. Gitu ya. Ini adalah energinya, teman-teman. Kalau dia namanya masuk di sini, nama panjangnya silahkan. Atau nama kesayangannya masuk di sini, ya berarti dia adalah orangnya. Kalau misalnya nggak ada dan energimu tertarik di pembacaan ini, maka energi ini adalah energi orang yang kau pikirkan, walaupun mungkin zodiaknya nggak ada, namanya nggak ada, nama atau zodiaknya nggak ada. Nanti zodiaknya aku baru mau buka ya. Di sini kita punya Virgo, Aries, kemudian kita punya Scorpio, Cancer, Pisces, Capricorn, dan juga Aquarius. Kalau zodiaknya ada dan namanya ada, maka kondisi dia saat ini yang terakhir dia menyadari bahwa kamu itu adalah orang yang menyembuhkan, kamu sebagai penyembuh dan juga mendewasakan dirinya. Jadi ya kalau misalnya memang tidak ada hambatan, berikanlah dia kesempatan dan coba untuk mengerti dia lebih dalam lagi. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Ini adalah tema dia lemah tanpa kau, dan ini yang dia lakukan. Ambil yang baik, buang yang buruk. Semangati diri kalian, jangan apa-apa tergantung sama yang lain. See you. Waalaikumsalam, bye-bye.